Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nalim SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala hal, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya serta hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul atau bertemu dalam meet kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini, saya Ikhwan Saputra selaku pemateri dan juga moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Topik yang akan kami bahas adalah ukuran letak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Vina Istifada dengan NIM 2621019. Yang kedua ada Eva Febriani dengan NIM 2621020. Yang ketiga ada saya, Ikhwan Saputra, dengan NIM 2621024. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian ukuran letak. Apa itu ukuran letak? Ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Dalam ukuran letak ada 3 komponen. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Kita memasuki pengertian kuartil dan rumus-rumusnya. Kuartil merupakan membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak dibagi menjadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil itu tersendiri terdapat 2 bagian. Yang pertama, kuartil data tunggal. Yang kedua, kuartil data kelompok. Kuartil data tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut. QI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 4. Dengan I adalah kuartil 1, kuartil 2 atau kuartil 3. Dan N adalah banyaknya data. Berikut adalah contoh soal dari kuartil data tunggal. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data 43, 46, 50, 85, 56, 56, 67, 80, 67, 85, 43, 60, 80, 56, dan yang terakhir 67. Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita urutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Dapat dilihat pada berikut. Setelah sudah diurutkan, jumlah datanya adalah 15, yaitu N sama dengan 15. Data terkecilnya adalah 43 dan data terbesar 85. Langsung saja kita masuk ke kuartil 1. Kuartil 1 sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 4 sama dengan I dikali 15 plus 1 dibagi 4 sama dengan 16 bagi 4 sama dengan 4. Data keempat adalah 50. Jadi nilai Q1 adalah 50. Dan Q2, data ke I dikali N plus 1 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 15 plus 1 dibagi 4 sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Data ke-8 adalah 60. Jadi Q2 adalah nilai 60. Q3, data ke I dikali N plus 1 dibagi 4
sama dengan 3 dikali 15 plus 1 dibagi 4 sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12. Data ke-12 adalah 8. Jadi nilai dari kuartil ketiga adalah 80. Berikutnya adalah kuartil data kelompok. Dapat dirumuskan sebagai berikut. QI sama dengan TBI ditambah I dalam kurung I per 4N min FK dibagi FI tutup kurung. Dengan nilai I kecil adalah 1, 2, 3 atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. TBI adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. N adalah banyaknya data. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. FI adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Yang terakhir adalah I besar. I besar adalah panjang interval kelas. Berikut ini adalah contoh soal kuartil data kelompok. Tentukan kuartil ke-1 dalam data berikut. Datanya bisa dilihat pada PowerPoint di bawah ini. Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita cari letak Q1 terlebih dahulu dengan menggunakan rumus 1 per 4N. Jumlah data tersebut adalah 100, jadi 1 per 4 dikali 100 sama dengan 25. Lalu cari kelas yang memuat data yang bernilai 25. Karena data ke-25 ada pada kelas yang ketiga, maka TB-nya adalah 50 dikurangi 0,5. Jadi TB-nya adalah 49,5. Lalu FK-nya bernilai 23. Dapat dari mana? Dapat dari jumlah frekuensi sebelum kelas ketiga. Lalu FI-nya adalah 42. Dapat dari frekuensi pada kelas ketiga. Lalu langsung saja kita hitung kuartil satunya. Dengan rumus QI sama dengan TBI plus I 1 per 4N min FK per FI. Q1 sama dengan 49,5 ditambah 5 dikali 1 per 4 100 min 23 dibagi 42. Hasil akhirnya adalah 49,7. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang kuartil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Istifadah, NIM 2621019, akan melanjutkan pemaparan materi mengenai desil. Desil sendiri adalah suatu ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Desil dibagi menjadi dua, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Untuk mencari desil data tunggal, kita bisa menggunakan rumus DI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 per 10, dengan I adalah desil yang dicari dan N adalah banyak data. Untuk lebih memahami rumus, kita beralih ke contoh soal desil data tunggal. Dari data di atas, kita disuruh menentukan nilai desil 5 dan desil 8. Kita lihat bahwa jumlah datanya adalah 15, jadi N sama dengan 15. Untuk mencari desil 5, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu D5 sama dengan data ke 5 dalam kurung 15 ditambah 1 per 10. Hasilnya adalah D5 sama dengan data ke 8. Kita bisa lihat data ke-8 adalah 6, jadi D5 adalah 6. Selanjutnya kita mencari desil 8. Kita masukkan juga ke dalam rumus menjadi D8 sama dengan data ke-8 kali 15 ditambah 1 per 10. Menjadi D8 sama dengan data ke-12,8. Dikarenakan pecahan desimal, maka kita menggunakan rumus lain, yaitu X12 ditambah 0,8 dikali X13 dikurangi X12 sama dengan 8 ditambah 0,8 dikali 9 dikurangi 8.
menjadi 8 ditambah 0,8 sama dengan 8,8. Jadi desil 5 adalah 6 dan desil 8 adalah 8,8. Yang kedua, desil data kelompok. Kita bisa mencari desil data kelompok dengan rumus DI sama dengan tepi bawah I ditambah panjang kelas dikali I per 10 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi I. Untuk lebih memahami soal, kita beralih ke contoh soal desil data kelompok. Dari tabel kita disuruh menentukan desil 7. Karena yang dicari desil 7, maka 7 per 10 dikali N sama dengan 7 per 10 dikali 40 sama dengan 28. Kita cari kelas yang memuat data ke-28. Kelasnya adalah kelas keempat, maka tepi bawahnya adalah 64,5. Frekuensi kumulatif sama dengan 22, frekuensi I sama dengan 15, panjang kelasnya adalah 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu D7 sama dengan TB7 ditambah panjang kelas dikali 7 per 10 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi I sama dengan 64,5 ditambah 5 dikali 7 per 10 dikali 40 dikurangi 22 dibagi 15 menjadi 64,5 ditambah 2 sama dengan 66,5. Jadi desil 7-nya adalah 66,5. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Eva Febriani. Terima kasih kepada rekan Ihwan Saputra dan Vina Istifada yang telah menjelaskan materi tentang ukuran letak kuartil dan desil. Nah, di sini saya Eva Febriani dengan nomor induk mahasiswa 2621020 akan menjelaskan mengenai persentil. Nah, persentil itu apa sih? Persentil merupakan suatu ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persentil data tunggal. Untuk mencari persentil data tunggal, kita bisa merumuskannya dengan PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Dengan catatan I di sini adalah nilai persentil yang ditanyakan dan N adalah banyaknya data. Untuk memperjelas rumus tersebut, kita bisa langsung ke contoh soal persentil data tunggal. Nah, dapat dilihat di PowerPoint tersebut bahwa diketahui sebuah data sebagai berikut, yaitu 11, 6, 7, 10, 9, 8, 7, 5, 4, dan 5. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai persentil ke-50. Untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu data dari yang terkecil ke data yang lebih besar. Setelah datanya diurutkan, selanjutnya mencari letak persentil 50-nya terlebih dahulu dengan rumus yang tadi, yaitu I dikali N plus 1 per 100. Nah, I-nya di sini adalah 50 dan N-nya banyak data yang tadi, yaitu 10. Jadi 50 dikali 10 plus 1 dibagi 100. Hasilnya adalah 5,5. Karena letak persentil ke-50 itu desimal, jadi nilai persentil ke-50-nya adalah data ke-5,5. Nah, itu dijabarkan menjadi data ke-5 plus 0,5 dikali data ke-6 dikurangi data ke-5 sama dengan data ke-5 itu kan 7 ditambah 0,5 kemudian dikali data ke-6. Data ke-6 adalah 7 dikurangi data ke-5. Data ke-5 adalah 7. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, 0 itu dikalikan dengan 0,5, hasilnya 0. Jadi, nilai persentil ke-50 adalah 7. Nah, selanjutnya adalah persentil data kelompok.
Untuk rumus persentil data kelompok bisa dilihat bahwa PI sama dengan TBI ditambah interval dikali I per 100N dikurangi FK dibagi FI. I di sini adalah nilai interval nilai persentil yang ditanyakan. Kemudian interval I besar adalah interval kelas, N adalah banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif, dan FI adalah frekuensi kelas yang ditanyakan. Untuk memperjelas rumus tersebut, kita bisa langsung ke contoh soal persentil data kelompok. Nah, dapat diperhatikan sebuah data tersebut dan kemudian yang ditanyakan adalah tentukan nilai persentil ke-10 dari data tersebut. Pada data tersebut kan sudah diketahui nilai kelasnya masing-masing, frekuensi dan frekuensi kumulatif. Untuk menjawab soal tersebut, yang pertama itu kita mencari letak persentil ke-10-nya dengan rumus I per 100N. Nah, I-nya di sini adalah 10, N-nya adalah diketahui dalam tabel tersebut adalah 200. Jadi 10 per 100 dikali 200 sama dengan 20. Nah, letak persentil ke-10 itu sudah diketahui 20. Nah, yang 20 itu terdapat pada kelas ke-2, yaitu pada nilai 45-54 dengan frekuensi 20. Selanjutnya yaitu mencari nilai persentil ke-10-nya dengan rumus yang tadi, yaitu TBI ditambah interval dikali I per 100N dikurangi FK per F dibagi FI. Untuk TBI-nya yaitu kan tadi sudah diketahui kelas kedua, yaitu dari 45 sampai 54. Jadi tepi bawahnya adalah 45 dikurangi 0,5, jadinya 44,5. Nah, intervalnya dilihat dari kelasnya yang tadi, yaitu dari 45 sampai 54 itu panjangnya adalah 10. Jadi intervalnya adalah 10. Kemudian tadi letak P10-nya adalah 20. Kemudian frekuensi kumulatifnya bisa dilihat bahwa frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kedua, yaitu 10. Dan FI-nya adalah 20, didapat dari frekuensi kelas kedua. Nah, tinggal dimasukkan nilai-nilainya tadi pada rumus, yaitu 44,5 ditambah 10 dikali 20 dikurangi 10 bagi 20 sama dengan 44,5 ditambah 5. Hasilnya adalah 49,5. Nah, jadi nilai persentil ke-10 dari data tersebut adalah 49,5. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan kami menyediakan 2 soal latihan dan 4 soal tugas mahasiswa. Mohon untuk dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.